Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi di renungan kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima, atau bisa disebut juga hari Minggu Sengsara. Ketika kita masuk dalam gereja atau kapela, kita akan melihat bahwa patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, dan patung yang lainnya akan diselubungi. Tanda bahwa Tuhan kita Yesus Kristus masa sengsara wafatnya semakin dekat. Maka pada kesempatan ini gereja mengajak kita untuk melihat kisah sengsara Tuhan kita, lalu kita melihat kembali, merefleksikan kembali bagaimana hidup kita. Oleh karena itu, di awal renungan mingguan Prapaskah yang kelima ini, kita membuka dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena kami telah Engkau hantar memasuki masa Prapaskah yang kelima ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu merenungkan, merefleksikan, dan akhirnya melaksanakan sabda-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyambut sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuhan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terguncang dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk bermenung di bawah tema penderitaan adalah pintu menuju kebangkitan.
Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar tadi, mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyatakan penderitaannya. Tentunya Yohanes mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus yang adalah Putra Allah, yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, harus menderita, sengsara, wafat, dan bangkit. Kita melihat bagaimana penginjil Yohanes menunjukkan kepada kita orang-orang yang percaya sungguh kepada Yesus, bahwasanya penderitaan adalah bagian dari hidup keberimanan kita. Sebagai orang-orang yang percaya atau yang beriman kepada Yesus, penderitaan tak tak boleh kita hindari. Penderitaan adalah paket dari keberimanan kita. Ketika kita siap untuk menderita, sengsara, siap untuk mengalami pencobaan-pencobaan hidup ini, dan akhirnya kita akan memperoleh sukacita, memperoleh kebangkitan. Pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sungguh menderita. Bagaimana Dia menyiapkan dirinya untuk menderita. Dia tidak mengelak atau tidak lari dari peristiwa penderitaan, peristiwa penyesahan, peristiwa di mana Ia akan dihukum, di mana Ia akan disalibkan, di mana Ia akan wafat, dan tentunya akan mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga, dan akan kita rayakan pada pesta atau hari raya Paskah nanti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentunya kita bertanya, mengapa ada penderitaan? Kalau memang Tuhan ada, mengapa penderitaan itu harus ada? Kalau memang Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu mencintai kita sehabis-habisnya, mengapa ada penderitaan atau pencobaan? Pertanyaan ini tentunya kita jawab dengan bermenung bahwa penderitaan adalah pintu menuju kebahagiaan, pintu menuju keselamatan, pintu menuju kebangkitan. Sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang yang mengimani Yesus, kita diajak oleh penginjil Yohanes untuk menyiapkan diri sungguh-sungguh ketika kita mengalami penderitaan, apapun bentuknya. Mungkin kita akan mengalami penderitaan baik dalam perjalanan hidup kita, kita akan menemukan bagaimana orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia. Bapak, mama, pastor, suster, orang-orang yang menjadi teladan hidup kita meninggal dunia. Apa perasaan kita? Tentunya kita sedih, atau kita merasa duka, atau kita merasa ditinggalkan. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana Tuhan sungguh menyayangi kita, bagaimana Tuhan sungguh menyayangi orang yang sungguh percaya kepada Dia. Penginjil Yohanes hari ini di hari Minggu Prapaskah yang kelima ini mengajak kita untuk melihat peristiwa sengsara, wafat, dan nantinya kebangkitan Tuhan. Peristiwa sengsara atau penderitaan itu merupakan bagian dari hidup kita yang tak terpisahkan. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh bermenung, sungguh-sungguh melihat kembali penderitaan kita, sengsara kita, masing-masing dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tentunya kita merasa dilecehkan atau kita merasa diolok-olok, kita merasa digosipi karena kita beriman sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, mari kita melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita, peristiwa hidup kita. Ketika kita mengalami pencobaan, apakah kita sungguh untuk kembali atau mau berpaling, bertobat? Ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau bertobat atau tidak? Berpaling kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bukti bahwa Dia mengasihi kita adalah Dia berani mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita melalui jalan salib, jalan penderitaan. Oleh karena itu, mari
kita melihat kembali. Kita sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk merayakan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, peristiwa Paskah nanti. Dan ingatlah selalu bahwa penderitaan adalah bagian dari kebangkitan, bagian dari kebahagiaan. Penderitaan tidak lepas atau tidak dipisahkan dari sukacita, dari kebahagiaan Paskah, kebangkitan Tuhan yang akan kita rayakan nanti. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita melihat sejauh mana keberimanan kita, kepercayaan kita. Kita jatuh dalam dosa, kita bangkit. Kita menderita, sengsara, kita dilecehkan, dicemoohkan, dikhianati, dihina sebagai orang Kristen, maka kita diajak untuk melihat, pandanglah salib, pandanglah Kristus yang sungguh-sungguh menderita untuk kita. Semoga dengan merayakan peristiwa hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita diajak untuk melihat penderitaan kita bukanlah akhir dari hidup, tetapi penderitaan adalah pintu menuju kebangkitan, pintu menuju kebahagiaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan teladan penderitaan, bagaimana menanggung dan taat sampai wafat, sebagaimana contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Kami mohon kepadamu, berkenanlah memberkati kami, meneguhkan kami bila kami jatuh di dalam dosa, bila kami menderita sengsara, bila kami harus menanggung celaan, cemoohan dari orang-orang di sekitar kami karena percaya kepadamu. Semoga kami sungguh menyiapkan diri untuk merayakan peristiwa Paskah Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Satu Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.